Jangankan Pak Hartoji, menterinya yang namanya Benny Murdani ini pengalaman ya. Jadi wartawan kita nunggu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agungnya Ali Said, kan emang tentara juga kan. Ada apa? Gue tanya kan teman-teman. Benny Murdani di dalam. Wah, seru nih kan. Nunggu kita semua. 2 jam kayak nunggu. 2 jam. Benny keluar. Ngelihat kita tegang. Dia ngeliatin kita mukanya gitu, terus begitu karena kita diam aja, dia jalan ke arah sana, kita kejar. Wow, just sampai depan pintu mobil, dia balik lagi, kita berhenti lagi. Kita berhenti lagi. Ada apa? Tadi ngomong, nanya sama Ali Said, tutup pintu. Kita lihat mobilnya, terus main, bego lo. Takut lu yang takut. Oh, sesama wartawan. Jadi jangankan presiden, menterinya aja kita takut, gila lu. Benny Murdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden. Nugroho Rabiulo, Didi Sprianto, Haris Jauhari, dan hari ini ya sebetulnya kemarin kejadiannya Pak ya, hari pertama bulan Mei, kami ingin menyampaikan pujian. Penampilan Anda secara pertunjukan di atas panggung bagus. Iya kan? Bagus untuk orang usia segitu. Wah, luar biasa itu menunjukkan memang militer sejati di masa lalu, Ji. Ya kan, bagus walaupun tubuh berubah tapi energiknya tuh tinggi ya kan. Baju segala kan, kayak artis. Jadi hampir bisa dikatakan kalau dari sudut pertunjukan tidak ada celah untuk mengatakan Anda mempunyai kekurangan. Kalau soal usia itu bukan kekurangan, itu tambahan-tambahan ya kan? Ya kalau usia kan memang bertambah terus. Iya, makanya itu aksi copot bajunya, wah itu udah kayak buang baju. Messi apa Ronaldo ya? Wah, bagus Pak Presiden, bagus. Kami ingin memuji Anda pada bagian itu, tapi kita simpan pujian itu sebagai kenang-kenangan, karena yang terpenting kemudian adalah yang menarik perhatian ada kami soal substansi. Substansi, mohon maaf kedodoran Pak Presiden, terutama ketika Anda berteriak, bertanya tentang manfaat MBG. Sebagian besar atau teriakan yang kami dengar melalui rekaman adalah tidak bermanfaat. Apakah MBG bermanfaat? Kan gitu toh. Ya terdengar ya tidak gitu. Tapi ada yang ya juga. Ada yang ya. Tapi terutama yang di belakang Pak Prabowo tuh. Tapi kalau lihat reaksi beliau tampak kecewa memang. Kok jawaban yang diharapkan ya itu kok sepertinya enggak. Gitu. Tapi itu penting, itu bagus juga. Bagus juga dengan demikian Pak Presiden, Anda berhadapan langsung dengan rakyat yang Anda pimpin, dan mereka mengatakan apa yang memang mereka rasakan, yang memang mereka pikiran, tidak lewat perantara. Banyak orang menduga selama ini persoalan Anda adalah karena perantara. Sehingga tidak mendapatkan fakta yang benar. Nah, hari ini, kemarin ya, itu dapat fakta yang sesungguhnya. Jadi terimalah itu Pak Presiden, jangan kemudian ada juga yang mengatakan itu antek asing. Antek asing. Janganlah, kita jangan selesai dengan antek asing Pak Presiden. Bagaimana Bapak-bapak? Ya saya kira mungkin Presiden tidak dibisikin sebelumnya oleh orang dekatnya. Nanti kalau mau ngomong, jangan ngomong soal EPG. Mungkin satu. Yang kedua, mungkin nggak ada yang menduga juga beliau akan ngomong gitu kan? Karena informasi yang masuk selama ini MBG bagus, maka jangan percaya diri di luar skenario, di luar rencana pidato. Dia tanyakan itu, bahwa kemudian jawabannya mengecewakan. Itulah kali ini kita setuju, saya setuju sama ente. Jarang-jarang. Itulah yang memang harus direnungkan oleh Presiden. Meskipun saya tetap ragu bahwa Presiden akan mencerna, merenungkan apa yang pada saat di panggung tadi mengecewakan. Karena setelah itu kan peristiwa di luar itu kan banyak peristiwa yang menyenangkan. Sampai akhirnya buka kaos segala itu kan gitu. Jadi ya lupa lagi dengan jawaban tidak itu tadi gitu.
Saya sih ragu itu aja Iya. seperti itu. Kalau gue sih senang melihat yang senang tuh karena langsung kan bicaranya langsung, kemudian mendapatkan respon langsung, dan kelihatannya ada sesuatu yang kemudian kalau kita lihat tuh memang kayaknya presiden agak kaget. Ya dengan di luar jawaban. di luar harapan dia, Ekspektasi ekspektasi dia. dia gitu. Ya kan? Iya, iya. Biasanya yang Hari Buruh atau May Day ini kan, makanya dipelesetkan May Day itu kan May Mede. Bahaya. Bahaya. Ya. Karena memang biasanya isinya itu suara atau tuntutan atau aspirasi buruh disampaikan lewat demo atau lewat pokoknya berkumpul rame-rame menyatakan ini. Kalau ini kan enggak, ini kan lebih walaupun dibagi dua, ada sebagian buruh, sebagian kecil yang ke DPR melakukan apa yang mereka biasa lakukan. Demo, Menyampaikan tuntutan. ada 8 tuntutan Yep. yang mereka sampaikan. Lalu ada yang lebih besar, jauh lebih besar di Monas, lebih bersifat perayaan. Yang perayaan ini kelihatannya justru malah jadi monoton satu arah monolog. Jadi pengarahan Dan janji-janji Dari dari presiden. Kayaknya memang janji presiden itu disampaikan sebelumnya sudah ada pertemuan karena janji-janji itu juga merespon Tuntutan. permintaan dari para buruh-buruh. Jadi ada beberapa janji. Satu misalnya presiden menjanjikan akan ada Satgas PHK. Jadi setiap ada PHK akan ada satuan tugas yang akan membela buruh. Memang ini harus didetailkan lagi karena kalau pemerintah membela buruh penguasaannya kayak apa? repot ya. Terus Padahal peradilan Padahal pemerintah kan ingin investasi jalan terus. Iya. Gitu. Kalau pemerintah tuh kan sebenarnya bukan bela buruh, dia harus menengah. Di tengah. Ya. Nah, makanya kan tripartit itu kan. Gua rasa presiden Kalau juga- buruhnya minta dia di presiden berpihak udah pasti. Udah pasti. Itu satu. Yang kedua, pemerintah mau membentuk daycare buat anak-anak buruh. Jadi daycare itu apa bahasa Indonesianya ya? Pemeliharaan anak dari pagi sampai sore lah gitu loh. Penitipan anak. Penitipan. Daycare. Pemeliharaan. Daycare di sekitar pabrik. kawasan industri atau kawasan pabrik. Terus mau bikin perumahan buat Katanya para udah 300.000 gitu katanya. 300.000 dijanjikan tapi katanya sudah 100.000. Itu lain dengan yang 3 juta rumah. Bagian dari itu. Cuma yang 3 juta rumah juga kita nggak Kota-kota tahu. baru tiap kota mungkin Belum apa-apa sudah diserbu sama siapa Hercules kan Mbak? Iya. Rumah itu. Tanahnya tanah negara tapi Hercules yang keberatan kalau tanah negara itu dipakai untuk rumahnya Pak Prabowo yang di ini. Alasannya walaupun ini tanah negara, kami menjaga. Ada ahli waris. Ya, kami menjaga dan hak untuk menggunakan apa-apa gitulah. Lalu ada kredit murah. Kredit murah ini kredit dengan pinjaman dengan bunga 5%. Itu Ini janji ya? Janji. Janji. Kalau ditepati, dan ini lewat bank-bank BUMN. Kalau ditepati Gua banknya ya. membayangkan kalau semua ya, Koperasi Merah Putih lewat bank BUMN, semua lewat BUMN itu jembret bank BUMN. Makanya para banker udahlah turunkan hasrat Anda untuk jadi pengurus ataupun untuk sementara ini. Berat urusan. berat urusan. Oke, itu kan beberapa hal ya, selain janji dan segala macam kan kita juga lihat ada yang rada-rada lucu. Termasuk juga itu pemotongan biaya aplikasi terhadap ojol. Ya, 8%. itu Dari penting sih 20 dan itu gampang penting. ditagih. Dari 20 menjadi tinggal 8. Itu lebih mudah ditagih. Lebih mudah ditagih. Artinya kalau misalnya sampai tahun depan kok nggak jalan, ya tagih aja. Atau nggak usah tahun depan lah. Bulan depan. Bulan depan, 3 bulan lagi itu nggak jalan, udah diteriakin. Kelamaan aja. 3 bulan kalau presiden ngomong hari ini besok mesti jadi. Cuman kan yang bahwa dihadapi kemudian para investornya itu lari ke Vietnam, lari ke Malaysia, Itu lain urusan urusan. lain. Yang penting bagi buruh ada kan kau sudah berjanji mana Iya. buktinya. dan aplikator itu punya banyak cara untuk
menyiasati. Ya, yang menyiasati aturan. yang dipotong kan yang reguler, nanti ada promo, ada apa, bukan Macam-macam lah ya. jualannya juga lewat aplikasi. kadang-kadang Jadi lu udah paham lah ya. aplikasi, kadang-kadang kalau ditekan sama sana pemerintah, yang ditekan balik kita para pedagangnya, ya kan? Kadang-kadang supirnya yang para pengemudi ojeknya itu apa? Ekspedisinya. Ya, itu Terus punya ada aplikasi. lagi apa tadi? Ratifikasi Pegawai Konvensi. Outsourcing. nelayan. terus undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Undang-undang ketenagakerjaan itu saya kira susah itu apanya. Sampai sekarang kan belum jelas juga. Iya, Panjang lah. Dan itu nggak panjang. gampang gitu. Ya tapi orang menanggapi gini ya, kalau lu berdua kan orang-orang kelas atas ya. Yang melihat Di bawah kita siapa ya? ada Chandra, ada Ade. Dua kelas jauh juga. Oh, kelas jauh ya. Tapi orang-orang yang di bawah, rakyat, maksudnya itu orang-orang yang ada di lapangan pada saat itu ya, itu lebih melihat pada apa yang terjadi. Ya, sebagian menganggap lucu-lucu aja, Ji. Ada nyanyian komunis katanya. Nah, Ya, lucu itu tuh. lagu. Itu juga mengagetkan Itu tuh. lagu komunis internasional. Internasionale. Internasional. Gue juga bingung tuh di acara ini kenapa diputar lagu yang konotasinya ke komunis. Itu lagunya komunis. Bukan konotasinya, emang Lagunya lagunya komunis. komunis. Itu Komunis internasional itu. Dan pernah jadi lagu kebangsaannya Uni Soviet kan? Iya. Itu waktu zaman dulu gitu. Dan kalau kita lihat perjalanan tokoh-tokoh Indonesia, ada Tan Malaka, yang kiri-kiri itulah. Kan banyak yang menghadiri konferensi internasional Partai Komunis. Dan karena komunis itu memang gerakan internasional, tidak sekedar di negara-negara tertentu saja. Dan lagu ini lagu yang lagu untuk mempersatukan mereka ini lagu ini. Ya, gitu. Selain Indonesia Raya, mereka juga Itu yang Indonesia, yang untuk Indonesia. Tapi internasional kan yang ini kan. Ya ini kan syairnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan itu pada zaman Orde Baru kan lagu ini itu kan lagi-lagi kontradiktif ya. Pak Presiden kan selalu seolah-olah dia ini kan anti komunis, ya kan? Anti komunis, kemudian ya pidato-pidatonya di masa dan lalu. sikap-sikapnya sekarang ini kan justru ke negara-negara yang juga bukan bloknya komunis, kan? Ke Amerika, ke Israel. Ya kemarin mampir juga ke Rusia. Ya jadi nggak penyikapannya, maksudnya sikapnya. Sikapnya tidak ke komunis tapi ke negara-negara yang non komunis. Yang kita kaget kenapa di sini justru diperdengarkan lagunya komunis. Dan yang di panggung itu yang kelilingnya Pak Prabowo nyanyi semua dengan semangat. Jadi apa yang sebetulnya terjadi? Apakah itu penyelusup? Kalau memang lalu mencerminkan keterbukaan terhadap isme, komunisme ya bagus-bagus aja buat demokrasi mungkin ya. Jangan-jangan emang komunisme sekarang nggak apa-apa gitu loh. Secara ya karena kalau misalnya pada masa kampanye dulu, kalau Pak Prabowo ini di hadapan masa Islam dan pidato sama ulama kan juga menunjukkan keislamannya secara dasar. Nah ini karena buruh, dan buruh ini identifikasinya adalah kiri dan kiri itu salah satu faktor besarnya adalah komunis, ya bisa dipahami dalam rangka menunjukkan simpatinya pada komunis ini harus menghafalkan lagu yang internasionale gitu. Carilah semua alasan untuk membela. Tapi intinya kalau memang terbuka ini bagus buat demokrasi. Jadi yang komunis juga nggak apa-apa. Mungkin besok May Day yang akan datang lagu genjar-genjar. Ya santai aja Pak Presiden. Jadi Pak Presiden bisa menunjukkan kepada rakyat Indonesia, kepada masyarakat dia berdiri di atas semua golongan. Berdiri di atas, dan saya berbeda dengan mertua saya. Mantan mertua. Saya anti komunis yang tidak anti. gitu maksudnya. Jadi enggak, tapi memang kita melihat bahwa perayaan ini juga mencerminkan bagaimana sebetulnya lembaga kepresidenan.
mungkin memang tidak ada satu acuan yang jelas sehingga kemudian bisa terjadi hal-hal yang aneh, kontradiktif, aneh, dan kemudian juga melenceng. Antara lain lagu itu dinyanyikan, kemudian pertanyaan tentang MBG, ya kan? Itu kan sepertinya memang, dan itu gue khawatir mencerminkan bagaimana negeri ini dijalankan. Ya jangan-jangan memang Sekretariat Negara dalam hal ini ya tidak menyiapkan outline rundown ya istilahnya, rundown acara buat presiden, karena presiden sendiri kan merasa nggak mau perlu diatur. Saya ini Presiden Republik Indonesia diatur atau siapa yang belum? Dia maunya itu aja, apa namanya, lepas aja. Ya, dan gue sih setuju kalau dia mendengarkan suara rakyat dengan sesungguh-sungguh, gue setuju aja, Ji. Itu bagus malah, Ji, ya kan? Jangan diatur oleh protokoler, jangan diatur oleh perantara. Ya makanya itu sering-seringlah ketemu langsung. Kayak ini tadi kan ketemu langsung. Suatu saat kalau ketemu wartawan, ya udah acak aja. Wartawan senior mana? Senior dalam arti yang kerja di media ya. Yang harus Bukan mantan-mantan. Bukan mantan-mantan gitu. Juga bukan yang 60 plus. Jadi mereka para redpel, para pemret, bukan wartawan lagi. Diacak aja, udah panggil. Gitu. Sebab kalau dipilih-pilih, spontanitas itu nggak terjadi gitu. Meskipun saya juga nggak yakin kalau redpel kalau berhadapan presiden berani ngomong apa. Itu beda sekali dengan zaman lu berdua kan. Ya, enggak juga sama Pak Harto, kita juga mikir. juga takut. Tapi kalau Pak Habibie, Gus Dur, Pak SBY masih berani. Jangankan Pak Harto, Ji, menterinya yang namanya Benny Murdani ini pengalaman ya. Jadi wartawan kita nunggu di Mahkamah Agung. Mahkamah Agungnya Ali Said, kan emang tentara juga kan. Ada apa? Gue tanya kan teman-teman. Benny Murdani di dalam. Wah, seru nih kan. Nunggu kita semua. 2 jam kayak nunggu. 2 jam. Benny keluar. Ngelihat kita tegang. Dia ngeliatin kita mukanya gitu, terus begitu karena kita diam aja, dia jalan ke arah sana, kita kejar. Wow, just sampai depan pintu mobil, dia balik lagi, kita berhenti lagi. Kita berhenti lagi. Ada apa? Tadi ngomong, nanya sama Ali Said, tutup pintu. Kita lihat mobilnya. Terus main, bego lo. takut lu yang takut. Oh, sama wartawan. Jadi jangankan presiden, menterinya aja kita takut, gila lu. Benny Murdani. Tapi ada pengecualian, Ji. Apa? Di zaman itu namanya Rini PWI. Dia naik meja di depan Benny Murdani. Benny udah hanya satu tapi dari sekian orang. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada. Pak Presiden, Nggak ada yang ditakutin maksudnya. Tunggu, ini dari buruh sendiri ada 8 tuntutan yang tadi beberapa sudah dipenuhi sama presiden. Misalnya revisi undang-undang ketenagakerjaan itu diterima, ojol tadi diterima, Satgas PHK diterima, ratifikasi konvensi ILO diterima. Tapi ada beberapa yang belum oleh presiden, nggak disinggung sama sekali. Itu contohnya hapus outsourcing. oh itu janji menuntut penghapusan sistem kerja alih daya. Ya, outsourcing. Ya. Outsourcing itu. Itu udah janji presiden masa kampanye loh. Iya. Ya. Terus menuntut penyesuaian upah yang layak, itu juga nggak disebut sama presiden. Lalu ada lagi penghapusan pajak untuk THR, bonus tahunan, jaminan hari tua, dan itu buruh minta jangan dikenakan pajak. Itu juga nggak disinggung presiden. Lalu ini rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi buruh itu concern banget dengan karena dulu tahun kemarin dijanjikan itu. Dijanjikan itu. Ya. Nah itu ada 4 poin yang diminta oleh buruh tapi tidak ditanggapi oleh Pak Presiden. 4 ditanggapi. Jadi 50%. 50%. Ya, kalau 50% masih kecil Bagus lah. itu, Ji. Ya. Oh bagus. Ya bagus lah. Gue sih Kalaupun dari 50% itu ada beberapa yang juga berat. Kayak misalnya undang-undang tenaga kerja itu kayaknya. Tapi yang paling penting buruh baik yang datang di Senayan maupun yang di Monas itu memang tidak boleh tinggal diam dengan apa yang disampaikan atau dijanjikan
secara verbal oleh presiden, dia harus tagih terus. Gitu. Iya. Jadi misalnya soal tadi ojol tadi kan, itu paling gampang ditagih. Tuh. Ya udah tagih aja terus. Ya Pak Presiden, siap-siaplah bahwa janji Anda kali ini sebaiknya kami harap bisa ditunaikan dengan baik meskipun hanya 50% dari 8 tuntutan yang disampaikan oleh kaum buruh yang sebagian sebetulnya sudah Anda janjikan ketika masa kampanye dulu. Bukan, di demo Tahun lalu. Mei Day tahun lalu kan juga. Ya, di demo tahun lalu juga, masa kampanye juga. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.